Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk dan pemilih paling besar di tanah air pada pilkada kali ini bisa dibilang ngeri-ngeri sedap. Pasalnya, pasca pindahnya Ridwan Kamil untuk berlaga di Jakarta, Jawa Barat sontak tak memiliki tokoh yang elektabilitasnya mumpuni. Hal inilah yang kemudian membuat Kim Plus begitu percaya diri mengusung Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta dan kini anggota DPR dari Gerindra, dengan wakilnya Erwan Setiawan, mantan Wakil Bupati Sumedang. Namun PKS dan Nasdem yang awalnya setia mendukung Deddy Mulyadi pasca putusan MK memutuskan pisah jalan dan mengusung pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibie. Langkah ini pun diikuti PKB yang memutuskan mengusung kadernya Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Nataria alias Gita KDI untuk menjadi penantang Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Sementara PDIP yang diuntungkan dengan putusan MK seakan kebingungan mengajukan calon gubernur. Santer beredar nama Anies sebagai Cagup Jabar, namun kemudian di akhir masa pendaftaran berubah menjadi JJ Wiradinata, mantan Bupati Pangandaran yang berpasangan dengan artis papan atas ibu kota Ronald Surapraja. Tim TV One mengabarkan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Ahmad Saiku. Pantun itu berlaku juga tuh seperti yang tadi. Kita berkoalisi di tingkat nasional, tidak ada masalah di daerah. Kita berbeda-beda dan kita bersaing. Persaingan itu baik, persaingan itu bagus. Rakyat harus ada pilihan. Tapi ngeri-ngeri sedap juga itu. Jawa Barat ngeri-ngeri sedap. Sebenarnya apa sih makna ngeri-ngeri sedap yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto? Apakah karena memang cukup banyak begitu ya pilihan untuk masyarakat, bahkan ini membuat nantinya persaingan semakin sengit di Jawa Barat gitu ya. Ngeri. Kita akan hadirkan, sudah hadir pagi hari ini narasumber sudah ada Mas Adi Praitno, analis politik. Selamat pagi, Mas Adi. Pagi, Rati. Ini baju menandakan apa? Gak ada ya? Partai Damai Sejahtera. Oke. Kemudian juga ada Bang Ciko Hakim, politisi PDIP. Selamat pagi Bang Ciko. Pagi. Bang Ahmad Riza Patria, politisi Partai Gerindra. Selamat pagi. Dan juga ada Bang Khalid. Selamat pagi, Assalamualaikum, yang sudah bergabung via Zoom. Politisi PKS. Yes. Bang Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya. Oke. Selamat pagi. Saya mau ke Bang Riza dulu deh. Bang Riza, ini sebenarnya bisa dimaknai apa sih Ketua Umum Anda menyatakan Jawa Barat ini ngeri-ngeri sedap? Kan jadi ngeri beneran dengernya. Ada makna lain mungkin di situ. Enggak, jadi kan pertama Bapak Prabowo itu memang ya sering bercanda. Kalau kita perhatikan dalam setiap acara sambutan maupun pidato, apalagi hari-hari, beliau itu orang nggak banyak tahu kalau nggak kenal, nggak dekat, nggak melihat gitu ya. Terkesan kan, waduh ini tentara ya kan, disiplin, keras, tegas. Tapi beliau itu sebenarnya banyak bercanda gitu. Jadi kata ngeri-ngeri sedap itu memang kami juga baru dengar belakangan ini dalam beberapa kali pertemuan belakangan mulai gitu menyampaikan ngeri-ngeri sedap gitu, kira-kira begitulah. Ya. Jadi bukan karena ngeri-ngeri sedap nih karena di Jawa Barat Kim Plus ini pecah kongsi, jadi saingannya banyak begitu antara sedap. Kim nanti akan bersaing, bukan itu? Pecah kongsi bukan. Justru itu bentuk apa ya? Apresiasi lah buat pasangan lain yang dianggap bahwa pasangan yang nggak bisa dianggap enteng. Kan di Jawa Barat itu kan kami mengusung Demul kan sebagai gubernur. Kemudian dulu sebelumnya malah Ilham Habibie. Terus kita juga nebak-nebak nih, jangan-jangan nih nanti ketemunya sama PKS nih, nggak boleh dianggap enteng nih. Jangan-jangan Pak Ahmad Saiku, bener kejadian. Oh, sudah terprediksi sebenarnya ya? Ya, saya pribadi sudah memprediksi. Dan yang luar biasa juga di sana itu kan Pak Saiku yang di atas ya, calon gubernur. Karena memang PKS kan kuat dan unggul di Jawa Barat dibandingkan Nasdem. Dan kejadian pasangan itu kan diusung oleh PKS dan Nasdem. Jadi bukan cuma saya, tapi kebanyakan orang termasuk Pak Prabowo melihat bahwa ini pasangan yang
yang kuat, yang baik, nggak boleh dianggap enteng gitu. Sekalipun memang survei sebelumnya itu kan setelah Ridwan Kamil kan nama Deddy Mulyadi gitu. Jadi saya kira Bapak Prabowo juga ternyata mengerti dan memahami bahwa pasangan ini pasangan yang nggak boleh dianggap enteng lah, pasangan yang cukup kuat, baik. Nanti Mas Adi lah menjelaskan, jangan saya. Hanya pasangan Saiku Ilham Habibie yang bukan pasangan enteng, yang JJ Ronald bagaimana dari PDIP? Ya, artinya Acep kita gimana? Kan kebetulan juga yang bersangkutan kan di koalisi kita gitu ya, istilahnya lah gitu ya. Gitu. Dan beliau kan juga menyampaikan ya silakan berbeda-beda. Dan ada kesan kan peristiwa sebelumnya seakan-akan gitu Gerindra atau penguasa ingin semua tuh satu gitu, semua ingin diborong gitu, kan dipertegas sama beliau. Enggak kok gitu. Bagi Pak Prabowo ya semakin banyak pilihan semakin baik. Rakyat harus banyak pilihan. Jadi itu juga ingin mempertegas beliau bahwa rakyat boleh dan partai-partai sekalipun di nasional ikut, tapi di level daerah boleh kok kita berbeda. Itulah bentuk apresiasi dan demokrasi yang Prabowo junjung. Saya ingin ke Mas Holid dari PKS. Mas Holid, ini katanya sebagai bentuk pengakuan lah gitu, apresiasi bahwa dari pasangan Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie ini cukup diperhitungkan sebenarnya oleh Gerindra nih dalam hal ini yang mengusung Deddy Mulyadi. Nah, pada saat mengajukan atau mencalonkan Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie, apakah waktu itu Pak Saiku sempat juga izin dulu ke Pak Prabowo, Pak saya mau maju sendiri ya di Jawa Barat gitu? Kalau komunikasi dengan kawan-kawan di Koalisi Indonesia Maju, komunikasi kita sangat bagus ya. Apa yang sedang kita jalanin kan sering juga kita diskusikan bersama. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu juga memang betul. Ya, Pak Prabowo sampaikan ya di di tingkat pusat kita bisa bersama, dan di pilkada-pilkada itu memang memiliki local wisdom. Ya, masing-masing konstituen itu memiliki kehendak masing-masing, sehingga inilah yang menjadi demokratis, menjadi sebuah kesempatan bagi semua partai politik untuk bisa mengajukan kader-kader terbaiknya untuk bisa berkontestasi. Dan apalagi di Jawa Barat ya, di Jawa Barat aspirasi dari keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, dari para kader, pengurus yang memiliki historis yang sangat baik di Jawa Barat ya. Dulu kita pernah menang di Jawa Barat 2 kali, 10 tahun kepemimpinan Kang Aher di Jawa Barat, ada semacam kehendak, ada semacam keinginan, aspirasi yang begitu kuat untuk berkontestasi di pilkada dan memberikan kader terbaiknya untuk bisa merebut kembali kepemimpinan di Jawa Barat. Di samping juga Pak Ahmad Saiku ini kan sering sekali berkeliling dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kiai, ulama ya. Begitu kuat keinginan para ulama, kiai yang sampai kepada Pak Ahmad Saiku untuk beliau bisa berkontestasi kembali. Karena di pilkada sebelumnya beliau kan pernah berkontestasi. Dan di pilkada kali ini begitu kuat aspirasi itu datang ke beliau, dan pimpinan ya mendiskusikannya. Saya kira ini adalah sebuah momen yang sangat bagus sekali untuk bisa maju di Jawa Barat. Dan inilah perpaduan antara ada historis yang bagus bagaimana PKS di Jawa Barat, dan ada aspirasi yang begitu besar dari tokoh-tokoh, dari para ulama, kiai kepada kita untuk bisa maju di Jawa Barat. Baik Mas Holid, saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau dari PKS PD, kemudian presidennya langsung turun begitu ya di Jawa Barat. Kalau dari Bang Riza juga percaya diri karena kan Golkar dan juga Gerindra ini nomor 1 dan nomor 2 di Jawa Barat. Kalau dari PDIP yang last minute tiba-tiba mengusung yang nggak masuk radar ini, cukup pede nggak sih? Menarik ya. Lebih banyak ngerinya, lebih banyak sedapnya nih kalau dari PDIP. Menarik, memang Kang JJ ini jarang terdengar secara nasional. Tapi kalau kita bicara di lingkup Jawa Barat, beliau ini kan udah jadi anggota DPRD sejak tahun 99. Dan nggak berhenti menjadi pejabat, pernah jadi dan pernah terpilih menjadi wakil bupati, kemudian maju Pangandaran 2 periode. Artinya
kalau dibilang sebagai politisi elektoral, beliau juga dalam tanda kutip ya menangan lah, bukan orang kalahan ya kan. Ketika dia berkontestasi dia menang kan gitu. Jadi itu menjadi modal. Dan terkait dengan pengalaman tentu udah jelas dari tahun 99 berada di DPRD, kemudian berada di eksekutif. Nah, kalau Ronald ini kan memang seorang seniman ya, dan juga kader dari PDI Perjuangan. Saya rasa ini kombinasi yang menarik gitu. Kalau kita bicara terkait ini bisa kita hampir samakan dengan apa yang terjadi di Jakarta. Kombinasinya yang satu betul-betul orang birokrasi ya kan, teknokrat yang juga pernah menjadi anggota dewan, Mas Pram ya kan, terus menteri. Kemudian dipasangkan dengan Rano Karno yang seorang seniman tapi juga sebenarnya pernah beberapa kali menduduki jabatan yang nggak main-main gitu, wakil bupati, bahkan gubernur dan juga anggota DPR RI. Jadi sebenarnya kalau dibilang nggak masuk radar, ya mungkin sekarang belum, ya. Tetapi perlahan dan pasti ketika mereka turun ke bawah, saya juga tahu di Jawa Barat udah mulai memperkenalkan diri, bersilaturahim dengan masyarakat. Sambutannya juga meriah. Dan ini menarik ya, dengan ngeri-ngeri sedap betul dalam tanda kutip. Kenapa? Karena calonnya 4 sekarang ya, dan ini saya rasa sehat bagi demokrasi. Tapi kalau kita mau jujur ya, kalau saya mau menganalisa nih, sebenarnya kadang-kadang mungkin Kim juga itu sebagian dari strategi. Kenapa? Ya kan, kita pecahin dulu deh ya kan, soalnya belum tahu nih calonnya PDI Perjuangan siapa gitu. Ya kan, kita bagaimana caranya. Jadi siapapun yang menang kalau misalnya selain dari PDIP udah pasti Kim masih memegang begitu. Jangan begitu, tetapi kan kalau calonnya 4, kansnya ini lumayan besar. Karena kalau di daerah lain selain di Jakarta tentunya kita tahu bahwa tidak harus mencapai perolehan suara 50% per 1. Iya kan? Jadi suaranya bisa tersebar dikit, beda-beda 2%, angka 30-an% bisa menang. Gitu, ya kan? Menarik ini. Dan ini menurut kami suatu hal yang baik buat masyarakat, baik juga buat partai-partai politik. Dan saya mengapresiasi lah apa yang disampaikan Pak Prabowo. Apakah itu dari hati betul apa enggak kita nggak tahu ya, tetapi kita apresiasi apa yang dia sampaikan bahwa ini persaingan itu baik. Gitu aja. Mas Adi melihat analisa yang sama dengan Bang Coki tadi? Bang Ciko. Bang Ciko, sorry. Balik-balik saya. Bang Ciko tadi mengenai apa yang kemudian disampaikan, ada apa namanya, ini gelagat dari Kim yang untuk memecah suara saja sebenarnya. Sebenarnya hanya untuk diuntungkan Kimnya begitu. Ya, saya kira memang dari segi konfigurasi politiknya, kenapa disebut dengan ngeri-ngeri sedap, tidak seperti Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang kecenderungan memang terjadi head to head ya. Di Jawa Barat ini kan ada 4 paslon yang saya kira memang dalam 3 bulan ini akan berkompetisi secara sengit. Nah, yang kedua, tentu tidak ada di situ Kim Plus, apalagi yang kemudian disebut sebagai penantang adalah partai-partai dan sosok yang relatif selama ini adalah petarung-petarung politik kan. Apa yang disampaikan oleh Bang Ciko, Bang Holid, termasuk Bang Ariza tadi, itu kan menegaskan betapa peta politik di Jawa Barat per hari ini cukup dinamis dan secara signifikan. Nah, yang ketiga, disebut ngeri-ngeri sedap, ini presiden turun tangan, presiden partai maksudnya. Bukan presiden. Saya melihat gestur tubuh Bang Riza itu yang dianggap kompetitif dan mungkin ancaman bagi Deddy Mulyadi adalah presiden PKS ini. Kenapa? JJ, kemudian Acep, ini sorry itu saya, karena memang sebelumnya pertama tidak terkonfirmasi sebagai figur. Dan masa kampanye kita itu dalam pilkada ini cuma 2 bulan. Dipikir secara kuantifikasi itu agak sulit sebenarnya untuk relatif kompetitif dan bersaing dengan nama-nama yang sudah established ya, seperti Deddy Mulyadi dan Ahmad Saihu yang presiden PKS, dan pastinya PKS akan cukup total di situ untuk memenangkan. Jadi dalam konteks inilah saya kira Pak Prabowo ini akan bilang, wah ini ngeri-ngeri sedap betul, karena yang bertanding adalah kekuatan-kekuatan politik besar yang saya kira memang berarti di Jawa Barat. Sedap dapat dimaknai tak mudah menang begitu ya di Jawa Barat. Ya, artinya persaingannya luar biasa. Dulu mungkin ketika Deddy Mulyadi maju di Jawa Barat seakan-akan tak ada musuh yang relatif diperhitungkan secara serius karena tak ada lagi Ridwan Kamil. Tapi ketika PKS mengusung Ahmad Saihu presiden dan kemudian wakilnya adalah Ilham Habibie, ini tidak bisa disepelekan karena apapun. Kalau kita melihat hasil pilkada sebelumnya, saat itu jagoan PKS itu mepet banget sama Ridwan Kamil sebagai pemenang. Sisanya cuma 6% kok. Padahal saat itu Sudarjat itu dan Ahmad Saihu wakilnya bukan orang yang pernah diperhitungkan. Tiba-tiba dan ujuk-ujuk baru dimunculkan. Alfat tahu lah kan orang Jawa Barat. Rati orang Bekasi pasti tahu. Nah, tapi ini bahwa memang agak mengejutkan dari segi
kawan-kawan PDIP dan PKB. Ya dulu orang melihat ini dua partai akan bergabung nih. Mengingat misalnya figurnya belum ada yang dimunculkan. Bahkan PDIP itu sebenarnya yang digadang-gadang maju Pak Ono kan, bukan Pak JJ ya. Tapi overall bagi saya politik masih bisa dinamis. Kalau jagoan dari PKB dan PDIP ini bisa memaksimalkan waktu kampanye 2 bulan, ya saya kira memang pertarungannya akan semakin menarik. Karena Jawa Barat luas ya. Nanti saya mau ke Bang Riza. Bang Riza, tadi ada pernyataan dari Mas Adi yang sebenarnya kalau melihat dari PKS sendiri dan Pak Saiku ini cukup kuat untuk daerah-daerah seperti Bekasi, Bogor, Depok lah, anggap seperti itu ya. Bagaimana dari Gerindra melihatnya seperti apa? Kita akan tahan lagi, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Kita langsung lanjutkan perbincangan. Bang Riza, kalau melihat ini persaingan cukup ketat. Kalau tadi Mas Adi menyatakan bahwa ada beberapa paslon lainnya yang unggul di beberapa tempat. Anggap saja lah Saiku seperti unggul di Bekasi, Bogor, kemudian Depok, dan lain sebagainya. Belum lagi dari PDI Perjuangan dan paslon lainnya. Ini bagaimana melihatnya? Jadi keuntungan bagi pasangan kami, Deddy Mulyadi Irwan, itu adalah yang pertama, berdasarkan survei sebelum memang kami paling tinggi. Sebelum ada nama-nama lainnya yang muncul. Lain. Kemudian yang kedua juga diusung oleh partai-partai yang secara jumlah besar suaranya. Yang ketiga sebetulnya Deddy Mulyadi ini udah lama keliling di Jawa Barat, itu keuntungan yang ketiga ya. Yang keuntungan keempat itu sejujurnya bagi kami ini pilkada ini serentak ini pendek waktunya. Beda sama periode sebelumnya tuh 6 bulan, ini kan 3 bulan. Jadi kami diuntungkan di situ. Ya. Sekalipun PKS juga cukup diuntungkan karena mengusung nama yang sudah pernah maju sebelumnya, partai yang kuat di Jawa Barat, ditambah wakilnya Kang Ilham, nggak boleh dianggap enteng lah ya. Nah tapi kami optimis karena 4 hal tadi, waktu yang pendek itu cukup membantu bagi kami. Artinya bagi orang yang sudah duluan populer dan elektabilitas tinggi itu diuntungkan gitu. Jadi orang tuh ngejar tuh nggak mudah dengan waktu yang singkat. Beda kalau waktunya 6 bulan. Nah, itu bener-bener ngeri-ngeri sedapnya tuh harus diulang-ulang tuh Pak Prabowo tuh. Tapi karena ini waktu 3 bulan, kami cukup diuntungkan. Cukup pede lah ya. Dan cukup pede, percaya diri, insya Allah bisa menang di. Tapi menjawab tadi analisanya Bang Ciko seperti apa? Bahwa ini kemudian, ini strateginya Kim aja nih untuk kemudian memecah suara kayaknya nih. Enggak, kalau itu kan setiap partai itu kan punya kader-kader terbaik yang ingin tampil. Jadi Bapak Prabowo tuh nggak pernah gitu melarang-larang. Silakan saja di beberapa tempat, beberapa daerah, kita sesama Kim berkompetisi itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pak Prabowo ingin menyampaikan itu penting karena terkesan karena kebetulan di Jakarta begitu, hampir semua partai bergabung mengusung pasangan dari Kim Plus, kesan di masyarakat seolah-olah nanti Kim ini ingin memborong di semua tempat, tidak memberi kesempatan kader lain, itu kan sudah ditepis. Dan Pak Prabowo betul menyampaikan itu, bahwa masyarakat lebih enak, lebih baik, memiliki banyak pilihan. Kemudian penegasan lainnya Pak Prabowo menyampaikan, sekalipun kita di nasional umpamanya bersama, berkoalisi, di daerah boleh berbeda-beda. Gitu ya. Saya kira ini demokrasi, Pak Prabowo juga mengatakan inilah demokrasi Indonesia yang kita hormati, kita hargai. Karena kita tahu bahwa setiap partai kan ingin juga kader terbaiknya tampil. Baik, sudah ditepis ya berarti hati ya, Bang. Ditepis dari Bang Ciko. Saya ingin ke Bang Khalid, kalau gitu Bang Khalid, kalau menjawab juga nih apa yang tadi dikatakan Bang Ciko, sebenarnya tadi juga belum dijawab sebenarnya pertanyaan saya yang pertama tadi. Pada saat mencalonkan, pada saat Pak Saiku mencalonkan, ada nggak sih omongan langsung ke Pak Prabowo, lo Pak Prabowo ngomong apa ke Pak Saiku? Jangan-jangan memang ini benar-benar strateginya Kim Plus begitu? Iya, komunikasi terkait di Jawa Barat atau di tempat-tempat lainnya, kalau diskusi dengan Kim, dengan Pak Prabowo itu sudah
biasa kita sampaikan ya. Dan kemarin pada waktu acara di Gerindra juga di ruang transit itu ada obrolan-obrolan ringan lah, saling bercanda antara Pak Prabowo dengan Pak Ahmad Saiku dan pimpinan-pimpinan partai lainnya. Saya kira ini situasinya sudah sangat cair dan ada rasa kebebasan, ada rasa saling kepengertian, saling menghargai antara pimpinan partai dalam menentukan sikap gitu. Dan ini menunjukkan pilkada Jawa Barat, dan bukan hanya Jawa Barat saja, saya kira di pilkada-pilkada yang lainnya juga Pak Prabowo begitu memberikan ruang dan memberikan apresiasi atas setiap keputusan partai politik. Artinya memang partai politik berdaulat dalam membuat keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita melihat di setiap daerah tadi sampaikan memiliki kehendak, memiliki local wisdom yang beda-beda, konfigurasi politiknya berbeda-beda. Kalau di Jawa Barat, PKS dan Gerindra itu bersaing, di Banten kita bersama. Nah, ini kan juga konfigurasi politik berbeda. Kalau di Jawa Barat, Gerindra dan Golkar berkoalisi, tapi di Banten berbeda. Golkar dengan PDIP berkoalisi. Jadi saya kira situasi, kondisi, denyut nadi, aspirasi dari warga, konstituen, dan kader masing-masing partai itu berbeda-beda setiap daerah. Dan inilah saya kira, ini yang patut kita syukuri bersama. Di Jawa Barat, pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie didukung oleh 3 partai, PKS, Nasdem, dan juga P3. Ya, saya bahkan dengar juga Wakil Gubernur Jawa Barat sekarang juga kemungkinan besar akan bersama kita untuk berjuang bersama di Jawa Barat untuk mendukung. Jadi ini situasinya. Begitu, saya kira ini memberikan angin segar buat warga Jawa Barat, pilihan semakin banyak ya, dan memang waktunya terbatas untuk campaign ya, tapi saya pikir itu cukup untuk memperkenalkan ya, menyampaikan gagasan, visi misi, dan menyampaikan bagaimana nanti Jawa Barat ke depan. Saya kira nanti akan banyak ide-ide atau gagasan yang akan dikontestasikan dalam proses kampanye. Itu yang kita tunggu nanti. Baik. Saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau melihat tadi kata Bang Riza, sebenarnya yang 3 bulan masa kampanye ini menguntungkan justru dari sisi Gerindra dan juga Partai Golkar. Sedangkan banyak yang mengatakan ini perlu ekstra kerja keras buat PDIP. PR-nya banyak. Tadi dikatakan walaupun Priangan Timur okelah Pangandaran, tapi ini kan juga bisa menjadi rebutan antara PDIP dan juga paslon satunya lagi kan. Nah, apa upaya mungkin dilakukan dengan persaingan yang cukup ketat ini? Saya rasa gini, kita harus membedakan pilkada atau pemilu ya, pemilihan apapun itu di tahun sekarang, bahkan beda dengan 5 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu. Artinya apa? Kita punya media sosial sekarang ya, jadi kalau dibilang perang darat itu penting, sangat penting, tapi untuk memperkenalkan calon tentunya ada media-media lain yang bisa digunakan. Ya, dari paslonnya sudah pakai media sosial bahkan ya. Jujur, ya memang kalau kita bilang KDM ya, sahabat saya juga, Bang Deddy itu sahabat saya. Itu memang mempunyai kelebihan terkait itu, ya kan. Tetapi pada prinsipnya tadi saya lihat tadi ya, sekarang ada PKS. Jadi kan kita tahu Jawa Barat nih segmennya apa aja. Ada elemen masyarakat Islamis ya kan, yang memang ke kanan sedikit ya kan, dan ini akan terpecah karena ada Ahmad Saiku maju di situ. Jadi justru pecahan-pecahan Kim ini secara tidak langsung juga menguntungkan bagi PD Perjuangan, ya kan? Artinya apa? Mereka mempunyai pilihan yang sama sebagian besar pada Pilpres kemarin. Ceruknya terbelah ya mereka. Ceruknya terbelah, dan kenapa tadi diuntungkan? Karena saya tadi sampaikan bahwa tidak perlu mencapai perolehan suara 50% plus 1. Jadi sebenarnya kalau kita mengukur suatu pertarungan pilkada atau apapun itu kontestasi politik, kita nggak bisa bicara soal tadi yang satu elektabilitasnya gini, yang satu ini, karena satu ada hitung-hitungan tadi, ada yang harus menang 50% plus 1, ada yang tidak, ketika calonnya ada 4, sekian persen berapa yang harus dimenangkan. Jadi intinya it's a fair fight untuk semua justru. Kita bisa juga nanti ada kejutan-kejutan, siapa tahu jangan-jangan suara yang tadinya udah terpool atau udah kumpul di satu kubu yang termasuk KDM, jangan-jangan KDM nanti ada di nomor 2 lagi, ya kan? Dan nomor 1 PD Perjuangan. Kita lihatlah nanti bagaimana caranya. Bang Riza udah senyum-senyum aja nih.
Oke, nanti kita akan sambung ya. Saya mulai dari Mas Adi. Mas Adi, tadi mungkin nggak itu KDM jadi nomor 2, PDIP jadi nomor 1, suara RK kemana nih? Nah, apakah masih mungkin untuk ke masing-masing paslon? Kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, mungkin nggak nih KDM jadi posisi kedua, dari PDIP posisi pertama, suaranya RK lari kemana nih? Apakah lari ke KDM atau masih mungkin ke paslon lain ya? Ya tentu saya tidak mau mendahului kehendak Tuhan ya. Kalau saya hanya ingin bicara tentang apa-apa yang muncul dari data-data, survei, dan pembicaraan publik. Jadi kalau mau jujur sebenarnya yang sering jadi pembicaraan kalau Pilgub Jawa Barat bolak-balik ini ya kalau nggak Kang Deddy kan belakangan muncul Saihu karena memang pilkada sebelumnya maju gitu ya. Artinya engagement masyarakat di Jawa Barat itu terkonfirmasi pada 2 orang ini yang relatif lebih dikenal. Karena itu adalah modal awal bagaimana seorang kompetitor itu bertanding dalam sebuah kompetisi. JJ kemudian Acep ini kan relatif orang tidak kenal. Bahkan kita lebih kenal Rati kan sama si Alfat gitu yang tiap hari siaran di TV One. Ini adalah yang ingin saya sebutkan, modal dasar untuk terpilih dalam sebuah kompetisi adalah dikenal. Oleh karena itu masa kampanye yang 2 bulan ini kalau mau jujur menguntungkan orang-orang yang dari awal dibicarakan maju Pilgub. Deddy Mulyadi, belakangan ada Saihu. Nah seperti Acep kemudian JJ. Ini ya kerjanya bukan hanya 24 jam, Pak. Kalau bisa 50 jam tuh dalam sehari untuk meningkatkan popularitas, elektabilitasnya. Oleh karena itu bagi saya sih memang inilah kalau kita bicara apakah dukungan Kim nanti yang partainya ini ada 12 nomor 2 ataupun tidak, tentu adalah kerja-kerja politik yang nyata. Tapi setidaknya kalau di angka survei, Kang Deddy Mulyadi ini kan memang unggul ya dibandingkan dengan yang lain. Tapi bahwa serangan darat terutama mesin politik PKS dan Nasdem tentu tidak bisa dianggap remeh karena memang Nasdem ini adalah salah satu mesin politik yang dulu mengantarkan Ridwan Kamil ya menang, apalagi juga PKS yang saya kira margin kekalahannya saat itu waktu ngusung Sudrajat dengan Ridwan Kamil juga tidak terlampau kuat. Nah, PDIP di beberapa kali pilkada di Jawa Barat memang wajah yang dimunculkan itu adalah wajah-wajah dadakan, orang tidak kenal, dulu juga yakin menang gitu, tapi juga hasilnya tidak terlampau signifikan. Jadi Pak TB Hasanuddin itu dibandingkan dengan yang lain juga gak jauh. Apalagi ini PKB baru pertama ini mengusulkan nama yang memang tidak terkonfirmasi secara signifikan. Tapi itulah tadi, ujiannya apakah dalam 2-3 bulan ke depan ini akan ada simsalabim dari calon-calon yang selama ini tidak akan pernah diperhitungkan secara kompetisi elektoral. Kalaupun toh mungkin rasa-rasanya memang ya kepala harus jadi kaki, kaki harus jadi kepala, Pak. Kerja keras secara ekstra. Tapi kalau bicara masalah dulu kan beda sama sekarang. Sekarang ada kemudian yang kemarin lagi rame, ada sentimen soal peringatan darurat lah segala macam yang kemudian mengarah pada salah satu koalisi. Yang apakah itu berdampak terhadap para pemilih Jawa Barat misalnya? Saya kira saya kebetulan ada survei 2 bulan lalu di Jawa Barat ya. Jadi memang model kampanye yang paling disuka itu bukan soal medsos-medsos ataupun darat-darat termasuk yang darurat-darurat ya. Mereka itu hanya ingin bagaimana figur-figur yang berkompetisi itu sering berkunjung dengan mereka, mendatangi mereka, menyapa kehidupan mereka, menawarkan solusi-solusi yang akan mereka hadapi sepanjang hidup mereka. Dan yang paling penting selain berkunjung ya harus bawa sembako, Pak. Jadi itulah yang kemudian akan menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan Jawa Barat. Apakah medsos menjadi preferensi? Iya, itu untuk kelas menengah dan perkotaan. Di Jawa Barat yang kota ini sedikit, yang lebih banyak itu adalah kelas-kelas pedesaan yang saya kira memang penetrasinya lebih banyak jalur darat. Oleh karena itu kalau ngomong medsos, saya kira Deddy Mulyadi lebih unggul. Bukan hanya aktif medsos, konten kreator beliau itu, YouTuber juga, yang lain belum. Tapi bagi saya yang akan menentukan itu bagaimana dia mampu meyakini pemilih secara langsung. Singkat, suara RK akan terpecah atau bisa ke Kang Deddy? Kalau RK kan pasti fatsun politiknya ke Kim kan. Jadi tak boleh tidak bahwa RK ini pasti akan mengarahkan dukungan politiknya kepada sosok yang diusung oleh Kim. Ya padahal Deddy Mulyadi nggak mungkin dukung PDIP dan PKB kan, apalagi dukung PKS kan nggak mungkin itu. Bukan suara RK-nya, maksudnya suara basis pemilihnya mungkin nggak masih terpecah. Pasti, karena RK juga pasti berkampanye ke di basis-basis walaupun sebenarnya bertarung juga di Pilkada Jakarta ya. Betul, kalau itu dilakukan oleh RK tidak ke Deddy Mulyadi, Gerindra bisa minta untuk tidak dukung RK. Bang Riza tanggapannya? Ya jadi betul ya, jadi memang kami diuntungkan sebetulnya di Jawa Barat. Tapi sekali lagi, ini kan masyarakat sudah semakin cerdas ya. Jadi tidak cukup medsos, tidak cukup media. Masyarakat itu sekarang itu ada 2 saya lihat ya, yang penting nih bagi masyarakat.
pertama itu tatap muka. Itu kalau teman-teman di konsultan di survei tahu betul itu nomor 1 tatap muka. Tapi juga yang jadi masalah ini kita akan lihat ini. Penting saya kira bagi demokrasi ke depan. Apakah pilkada serentak ini sama dengan pileg kemarin? Apa maksud saya? Pragmatismenya apakah setinggi itu? Kan kalau kita lihat nih teman-teman tahu bahwa di pileg kemarin itu luar biasa, masyarakat sangat pragmatis ya. Amplop menjadi ukuran menang tidak menang, sembako menjadi ukuran menang tidak menang. Nah sekarang di pilkada ini penting, apakah ini juga akan terulang atau terjadi bahwa membagi-bagi uang, money politik atau amplop atau bagi-bagi sembako itu menjadi ukuran kemenangan bagi pasangan calon ya. Tentu harapan kita bersama tidak demikian. Harapan kita adalah masyarakat semakin cerdas, semakin teliti, semakin hati-hati melihat bahwa integritas, kompetensi daripada pasangan calon itu yang menjadi ukuran. Baik, saya ingin Bang Khalid, strategi apa kemudian yang menjadi pegangan utama dari PKS ini untuk memenangkan pasangan Saiku dan juga Ilham Habibie? Kalau kita melihat tadi serangan darat kayaknya di Jawa Barat masih cukup masif dan mendominasi begitu. Mas Khalid. Halo. Ya, silakan Mas. Ya, pertama kita harus lihat data historis sebelumnya ya. Kalau dari kontestan yang ikut berlaga, memang yang berlaga sekarang adanya Pak Deddy Mulyadi dan Pak Saiku ya, yang sebelumnya ikut. Dan kalau kita lihat di pilkada sebelumnya, Pak Ridwan Kamil peringkat pertama dengan 32%, Pak Saiku waktu itu jadi wakil gubernur itu peringkat kedua. Dan kemudian peringkat ketiga Pak Deddy Mulyadi waktu itu dengan Pak Deddy Mizwar ya. Jadi kalau kita lihat ada basis pemilih yang sudah pernah kita menangkan di pilkada sebelumnya, itu menjadi modal awal yang sangat bagus. Simpul-simpul tokoh, simpul-simpul relawan, simpul-simpul yang sudah pernah kita rawat, kita penangkan, itu akan kita jahit kembali. Dan betul sekali bahwa pertemuan langsung dengan warga, dengan tokoh masyarakat itu menjadi kunci. Insya Allah dengan kerja keras dari keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem dan juga P3, kita sudah mulai petakan mana yang menjadi area terkuat dari PKS, mana yang area terkuat dari Nasdem dan P3, kita akan kolaborasikan bersama. Insya Allah dalam waktu 2-3 bulan ke depan kita akan ikhtiarkan yang terbaik dan kita akan mencapai hasil yang terbaik. Baik, terakhir Bang Ciko, singkat saja Bang. Saya meyakini bahwa dengan adanya 4 paslon setelah putusan MK ini menguntungkan bagi PD Perjuangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada nama-nama yang lebih terkenal ya, lebih mempunyai elektabilitas selama ini. Tapi dalam waktu yang singkat kami meyakini kalau kita benar-benar berhitung secara taktis dan strategis terkait dengan angka-angka tadi, bahwa ada sekian persen dan tidak harus diperbutkan 50% plus 1, rasa-rasanya peluang itu sangat ada bagi PD Perjuangan dan Kang JJ maupun Ronald. Baik, terima kasih atas perbincangannya. Kita buktikan nanti untuk 2-3 bulan ke depan akan seperti apa langkah-langkah dari partai politik dan juga para pasangan calon di Pilkada Jabar. Nah, saya ingin tutup dengan bukan pantun ya. Oh, kirain pantun lagi. Statement lah seperti itu. Ngeri-ngeri sedap katanya Pilkada Jabar. Ya. Ada yang lebih ngeri. Apa tuh? Tak ada kabar usai tak lagi sedap. Oke lah, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi terkait sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan juga Eki. Saat lagi tetap bersama kami. Terima kasih.